Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, untuk para penonton dan juga untuk narasumber kita. Jadi di sini kami akan membawakan sebuah podcast yang berjudul Penggunaan Logat Bahasa Daerah dalam Penggunaan Bahasa Indonesia. Jadi di sini kami sudah ada seorang narasumber. Silakan narasumber untuk dapat memperkenalkan diri nih. Nama saya Gabriel Munte, kelas instrumentasi 4D, asal Lolo Sanggul, Sumatera Utara. Gabriel kan dari Sumatera Utara, yang mana Sumatera Utara itu menggunakan bahasa Batak, benar kan? Bukan semua, tapi dominan. Dominan. Kalau Gabriel menggunakan bahasa Batak. Untuk beberapa orang, aku menggunakan bahasa Batak. Tapi kalau untuk di dalam keluarga, aku pakai bahasa Indonesia. Jadi dalam keluarga juga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, soalnya orang tua itu, walaupun dua-duanya orang mau ngomong bahasa Batak di rumah, tapi orang itu nggak terlalu untuk kami pakai bahasa Batak di rumah, walaupun kami paham bahasa Batak. Jadi dari kecil udah pakai bahasa Indonesia yang sehari-hari. Sehari-hari itu bahasa Indonesia, tapi dulu sekolah kepada bahasa Tetap Batak. bahasa Batak. Oke Gabriel. Jadi di sini kan Batak itu menurut saya sendiri kan mempunyai ciri khas sendiri terhadap logat dalam menggunakan bahasa Indonesianya. Jadi apakah logatnya itu memiliki keunikan sendiri dalam menggunakan bahasa Indonesia? Menurut Gabriel terkait hal tersebut bagaimana? Untuk keunikan sendiri sepertinya tidak sih, soalnya logat itu udah unik. Dan mungkin yang buat logat dari Sumatera Utara itu kayak yang kau bilang tadi unik, itu mungkin karena intonasi pengucapan kami yang keras gitu. Yang keras. Jadi kalau kayak kata-kata yang kayak bahasa Indonesia yang artinya itu di bahasa Indonesia berbeda ada nggak? Misalnya kayak setahu aku ya kayak kereta itu kan di Sumatera Utara kan berbeda kan sama Ya, yang itu Indonesia. ya. Kalau di daerah lain macam di Jawa ini, Ya, di Jawa kan kereta itu berarti kereta api. iya benar. Kalau di Sumatera Utara itu kereta itu bukan kereta api, tapi motor. Motor. Kalau kereta api Kami sebutnya kereta api. kereta api ya. Ya, jadinya itu berbeda. Benar. Jadi itu pernah jadi itu nggak apa perbedaan perbedaan maksud gitu nggak sama yang waktu bicara sama yang lain gitu? Ada pernah jadi kayak salah gitu? Mungkin awal-awal datang ke Jawa sih, itu aku pernah itu ngomong sama eh, teman dia, orang yang tinggal di Jawa. Situ aku nanya, kau ada kereta nggak? Hah? Dia di situ heran. Iya, iya. Kereta? Mungkin punya kereta orang Ya, kan. di situ dia bilang kereta kan di stasiun. Hmm. Situ itu aku mikir apa yang salah ya. Situ itu aku baru sadar ternyata di Jawa itu sebutannya bukan kereta tapi motor. Motor. Oke, Gabriel. Jadi dalam bahasa daerahmu kan ada logatnya di sendiri kan. Jadi menurutmu kalau menggunakan percakapan itu dalam menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan logat dari bahasa daerah itu ada suatu hal yang membuat percakapan itu lebih menarik atau enggak? Baik secara sesama dari satu daerah ataupun mau dari daerah lain gitu, Gabriel. Kalau sesama daerah ya, kalau sesama daerah itu pasti ngomongnya lebih nyambung kan. Ya, Kalau untuk yang beda daerah gitu, itu pasti eh, itu gimana ya? Mungkin lebih menyenangkan soalnya tiap daerah kan ada kata-kata yang berbeda. hmm. Dan semisal macam kau kan dari daerah Padang, Iya benar. lewat Padang, aku Sumatera Utara. Ya, Pasti kata-kataku ada kau yang nggak paham, iya jadinya benar. kau nanya sama aku apa artinya. Dan Iya. aku juga gitu, semisal kau ngomong bahasa Padang, aku nggak tahu kata-katanya artinya, aku juga nanya samamu. Dan Ya, itu kan jadi nambah kosakata juga. ya. Menambah pembicaraan ya, topik Ya, pembicaraan kita nantinya sama teman-teman dari daerah lain gitu. ya, Dapat juga itu kayak meningkatkan rasa persaudaraan gitu ya.
ya biar lebih tahu lah tiap daerah itu kata-kata yang bermakna beda, dan biar nggak semisal yang orang lain datang ke Sumatera karena logatnya yang dianggap keras, jadinya nggak terkejut lagi. Dan mungkin yang dari Sumatera datang ke Jawa atau dari Sumatera ke daerah yang lain nggak terkejut juga dengan bahasanya yang berbeda ya. ya berbeda. Terkait dalam kunjungan tadi ya, kunjungan ke daerah-daerah lain, Gabriel. Jadi kalau menurut Gabriel sendiri itu penggunaan logat itu, misalnya kita berkunjung dalam suatu daerah dan menggunakan dan tidak menggunakan logat tersebut, apakah ada suatu hal yang membuat kita menyulitkan kita sendiri ya? Jujur ya, kalau di daerah Sumatera Utara sana beberapa tempat masih ada yang gimana ya, pendatang itu mau di toko-tokoi. Toko-tokoi itu di sana artinya itu dibodoh-bodohin, kayak ditipu lah. Karena ini pendatang nih, orang dia pasti nggak tahu daerah sini, jadinya diajak keliling muter-muter. Tahu-tahunya yang seharusnya dari satu tempat ke tempat yang satunya lagi itu bisa lurus, itu diajak muter-muter dulu sebelum sampai, supaya Lebih tarifnya lebih mahal ya. lebih mahal. Menurutku itu di setiap daerah pasti ada oknum ya, kita nyebutnya oknum. Ya, Oknum orang yang kayak gitu. Di daerahku juga ada kayak gitu. Harga itu kan bisa dinaikin gitu kan. ya. Apalagi di tempat wisata kan. Itu Bisa hampir 2 kali 3 kali gitu. ya susah lah. Nah, jadi menurut Gabriel sendiri kalau memahami budaya dari daerah lain itu perlu nggak belajar logat bahasanya juga? Mungkin bisa diulangi. Kalau dalam memahami budaya daerah tertentu itu, kalau kita harus memahami logat bahasanya juga nggak? Memahami dari daerah lain ya. Iya. Mungkin perlu sih, supaya kayak yang aku bilang tadi, kayak kami yang dari Sumatera datang ke daerah lain, itu tiap daerah kan pasti ada perbedaan. Jadinya semisal yang dari daerah Sumatera ke daerah lain atau daerah lain ke Sumatera, biar bisa lebih menyesuaikan dengan biar tempat dan bahasa yang ada di situ. Ya, biar nggak ditipu lagi ya. Ya, biar nggak ada penipuan lagi oleh oknum yang nggak jelas. Tentu ya. Oke Gabriel. Jadi kita ini masih muda kan, masih 20, generasi penerus bangsa kan. Ya, betul. Jadi menurut Gabriel sendiri itu gimana sih respon anak muda terhadap seseorang yang masih menggunakan logat daerahnya sendiri tapi menggunakan bahasa Indonesia? Kalau menurut Gabriel itu bagaimana? Pendapat pribadi dan pengalaman ya, itu wajar sih, soalnya kan kita pendatang itu, yang pendatang datang ke daerah yang lain, itu pasti ada perbedaan di pembicaraan. Dan juga kita itu, logat kita itu kan udah tertanam dari kita kecil. Semisal pun kita pergi ke Jawa dari umur 15-an, tetap aja kan, soalnya dari kecil sampai 15 tahun kita di daerah kita dan kita menggunakan logat yang gitu. Logat, semisal aku dari Sumatera Utara, aku kan tetap pakai logat dari Sumatera Utara walaupun udah datang ke sini. Itu gimana? Itu tanpa sadar tetap terjadi, walaupun udah berusaha untuk mengikuti kata-kata bahasa Indonesia yang standar, yang baku, gimana pun logat kebiasaan itu udah dari kecil, kebiasaan logat itu pasti nggak akan bisa berubah. Gimana pun, walaupun kata orang itu bisa berubah berangsur-angsur dengan waktu yang berlalu, gimana pun tiap logat itu pasti melekat di diri masing-masing. Oke Gabriel, jadi mungkin terakhir nih Gabriel, mungkin ada nggak yang mau Gabriel sampaikan itu buat teman-teman yang masih menggunakan logatnya dalam berbahasa Indonesia gitu? Yang mau gue sampaikan ya, gue usah takut pakai bahasa atau logat daerah masing-masing dalam percakapan. Mungkin itu ada perbedaan pendapat atau perbedaan pengertian dalam kalimat, tapi itu menyenangkan loh. Itu buat kita nambah kosakata baru, dan itu bisa jadi bahan
pertimbangan untuk pembicaraan ketika kita datang ke daerah yang lain dari daerah kita masih sendiri. Jadinya penggunaan logat itu juga susah diubah. Jadinya tetap aja coba menggunakan penggunaan bahasa yang lebih sopan dan jangan menggunakan bahasa yang kasar gitu. Apalagi menggunakan logat masing-masing. Ya, Mungkin apalagi, itu yang bisa disampaikan. ya, apalagi menggunakan bahasa daerah itu buat mengejek orang lain kan. Ya itu Parah ya. apalagi kadang kan ada itu mau nambah ya. Apalagi kadang orang ada itu pakai logat bahasa daerahnya dan ngomong kasar itu. Pas orang yang dikasih omongan kasar itu nanya artinya itu apa, Ya, dia nggak ngasih tahu apa arti yang sebenarnya. Dia malah ngertiin ke hal yang kata-kata positif gitu. Jadi ya, padahal itu maksudnya buruk ya ya. itu kata-kata yang buruk. Jadinya semisal yang dikata-katai tadi itu yang diomongin pakai bahasa kasar itu ketemu sama orang lain dan ternyata orang lain ini paham dengan bahasa yang itu. Ya, Pas dia nyampain kata-kata itu ke dia, itu kan pasti jadi ada masalah. benar. Padahal maksud dia itu mau muji, tapi karena apa perbedaan pengertian itu Ya, dan yang mau dipujinya itu lebih paham arti sebenarnya daripada kata-katanya itu, jadi perselisihan gitu ya. ya timbul perselisihan yang seharusnya nggak usah timbul. Oke. Terima kasih ya Gabriel atas waktunya mau menyempatkan diri buat datang di podcast ini. Mungkin pada penonton dapat mengambil makna tersendiri dari podcast kami ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.